Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan praktikum pemrograman komputer setelah UTS ini, kita akan berganti bahasa pemrograman menjadi Android Studio ya. Jadi Android ini basisnya adalah Java. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa platform yang kita bisa gunakan untuk membuat Android. Salah satunya adalah Android Studio. Sebelumnya kita menggunakan Eclipse. Sebenarnya Eclipse juga bisa, tapi untuk proses instalasi di situ agak rumit, jadi saya putuskan untuk menggunakan Android Studio. Untuk Android Studio ini kalian nanti bisa download dan install melalui link yang saya berikan di aula ya. Jadi nanti setelah install nanti akan muncul seperti ini. Ikuti semua petunjuk seperti mungkin nanti diperlukan untuk update Java atau update platform gitu ya. Ikuti langkah-langkah yang diberikan oleh Android Studio nanti. Nah nanti untuk contoh pertama, nanti kurang lebih kita akan membuat aplikasi seperti ini. Jadi untuk menginputkan nama, sama seperti di modul pertama waktu C++ gitu ya, kita akan inputkan nama dan kemudian dia akan bila diklik dia akan muncul teks seperti ini. Nanti kita akan pelan-pelan buat dan modifikasinya nanti boleh terserah kalian. Nanti saya akan gunakan contoh sebagai dasarnya, tapi nanti bisa kalian modif mau seperti apa silahkan gitu ya. Setelah kalian install, klik new project. Nah nanti di sini kalian pilih empty activity, kemudian next ya. Nah di sini adalah nama application-nya, jadi ya nanti nama yang akan muncul di programnya. Jadi ini nama saya waktu itu saya cobanya application coba gitu, my application coba. Jadi nanti kalau misalnya di tombol atau di Android-nya, jadi dia akan muncul namanya. Jadi di sini terserah kalian mau kasih nama contoh, mau kasih apa, terserah gitu ya. Ini sekarang saya mau kasih coba namanya, nama aplikasinya adalah my name. Nah di sini save location-nya bisa kalian ubah, tapi kalau misalnya mau sesuai default-nya ya dia akan masuk di Android Studio Project biasanya. Dan kalau memang kalian di sini Android Studio yang baru, dia bisa coding berdasarkan Java dan Kotlin. Kita pakai Java, kemudian SDK-nya di sini sesuaikan dengan SDK yang kalian install. Kalau memang SDK-nya yang terbaru ini berat gitu ya, turunkan sampai API 19 atau mungkin 16. Jadi API ini hanya tampilan saja. Jadi nanti kalau misalnya Android yang terbaru kan sudah sampai yang ini ya Android 11. Nanti mungkin untuk tampilannya akan lebih besar. Jadi kalau misalnya nanti diminta waktu pilih SDK gitu ya, waktu install pertama SDK-nya laptop kalian terlalu berat, nanti silahkan pilih SDK yang lebih kecil. Nanti saya tunjukkan di mana letaknya. Ini sementara karena saya pakai Android yang API-nya 30 atau Android 11, saya sudah sesuaikan. Pasti otomatis dia akan menyesuaikan gitu ya dengan yang kita punya. Kemudian finish. Nah, di sini dia akan loading. Nah, di basicnya untuk Android dia ada dua gitu ya, ada dua file, activity main dan main activity.java. Ini kalau mau kita coding, basicnya adalah bahasa Java, jadi ketiknya di main activity. Ini masih loading ya, sebentar. Kemudian activity underscore main ini adalah layoutnya. Nanti kalau kita mau desain tampilan seperti ini tadi, ya kita desainnya di sini. Untuk codingnya kita desain di sini. Dua file ini terletak di, kalau misalnya kalian lihat di dalam folder apps ini, kalau untuk main activity.java dia ada di dalam sini ya, main activity. Nanti kalau misalnya tiba-tiba ke close, kalian bisa keluarkan lagi. Jadi jangan khawatir. Nah, kemudian untuk yang layout itu tempatnya ada di res kemudian di layout ya, kemudian activity underscore mail.xml. Jadi ini untuk tampilannya. Jadi ini kalau misalnya sudah ini bisa dikecilkan biar ini tampilannya agak besar. Untuk
contoh di modul yang pertama itu adalah menampilkan teks teknik biomedis gitu ya. Nah, teks ini sebenarnya ini diawali sudah ada static text namanya. Jadi dia udah ada pembukanya. Kalian boleh di sini ubah-ubah gitu ya sesuai dengan misalnya disuruhnya teknik biomedis seperti yang contoh saya punya di aplikasi ini. Nah, saya ubah menjadi teknik biomedis. Cara ubahnya tinggal diklik di sini. Kemudian kalian cari atribut di sini yang namanya teks. Kalau misalnya susah di sini banyak ya panjang, kalian bisa search di sini teks. Nah, dia akan muncul teks ini. Nah, hello world ini kita ganti tulisan yang kita mau. Misalnya teknik biomedis. Oke. Dan di sini kalian juga bisa atur fontnya ataupun warnanya gitu ya. Di sini warnanya kalau saya mau sesuaikan sama kayak yang tadi, saya pakai warna ini. Tinggal diklik, dia akan berubah. Nah, kemudian saya ubah fontnya. Tinggal cari di sini fontnya. Di sini masih pakai sans serif untuk defaultnya. Saya ubah pakai kursiv. Ini terserah kalian nanti mau diubah seperti apa gitu ya. Kemudian untuk size-nya saya mau besarkan sampai 36 biar besar. Oke, sampai sini paling nggak kalian pastikan dulu AVD atau simulatornya ini sudah terinstall. Cirinya ada di sini ya. Jadi di sini sudah ada Galaxy Nexus atau apapun ininya. Kalau belum, kalian harus lihat di APD Manager. Bisa dari sini APD Manager atau bisa dari Tools di sini kemudian APD Manager. Nah, kalau belum ada sama sekali di sini, kalian harus create virtual device. Kalian pilih HP-nya. Kalau saya pakai Nexus, Galaxy Nexus ini. Nah, kemudian di next terus ya. Di next, kemudian ini pilih API-nya, sesuaikan dengan API yang kalian install. Jadi kalau misalnya ini saya pakainya API 30, jadi sesuaikan dengan 30. Kalau misalnya kalian pakai API 19, ya sesuaikan dengan API 19. Taunya API-nya ada di mana? Itu kalian bisa klik di SDK Manager. Nah, di sini ada Android SDK. Yang terinstall adalah, kalau saya punya dua, Android 11 sama Android 4.4. Nah, kalau misalnya kalian yang lain dari sini, ini kan kelihatan ya API-nya 30, API ini 19. Kalian sesuaikan dengan ini. Kalau memang Android yang terbaru terlalu besar atau terlalu berat di laptop kalian bisa mungkin pakai yang API 19 atau mungkin yang di bawah lagi API 16. Nggak masalah, sama aja karena ini hanya berbeda cuma di tampilan HP-nya atau tampilan simulatornya. Tapi untuk coding dan sebagainya sama. Jadi terserah kalian nanti ini pilih yang mana gitu ya. Karena saya punya dua, jadi saya bisa pilih antara. Jadi cukup satu aja ya, nggak usah banyak karena semakin banyak yang diinstal akan semakin berat karena dia harus download lagi dan seterusnya gitu ya. Nah di sini di AVD-nya saya cek, nah ada dua, 19 dan 30. Saya pakai yang 30 ya. Ini 30 kalau semakin besar biasanya size on disk-nya lebih besar juga. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih ringan, pakai API yang lebih kecil. Oke. Saya coba di tempat saya API yang kecil malah lemot. Jadi nanti dicoba silahkan ya. Nah, ini saya sudah muncul di sini Nexus API, tinggal saya klik run. Run-nya di sini bisa diklik run dari sini atau run yang di sini, sama aja ya. Nah, setelah di run nanti dia akan running Gradle build-nya, atau dia akan di sini sebutnya adalah Gradle gitu ya. Jadi bisa diubah dari sini atau ini sambil nunggu aplikasinya running. Ada juga cara lain untuk mengubah teks. Jadi pakai yang di sini quote. Nah, baru diketik di sini. Ini diganti di sini. Awalnya tadi namanya Hello World, sudah langsung otomatis terganti di teks yang baru, teknik biomedis. Tapi kalau mau custom
font atau custom size-nya, mungkin lebih enak pakai layout langsung ya. Nah, kalau misalnya sudah, nanti pasti akan muncul emulator. Jadi di sini ada HP. Kalau misalnya biasanya HP yang terbaru muncul juga, tapi ini di pilihannya dia nggak muncul. Seingat saya dulu bisa sampai yang Android yang terbaru, tapi ini pilihan HP-nya saya ketik yang Galaxy Nexus ya, jadi munculnya masih HP yang lama. Ya, tapi ini sudah bisa muncul aplikasi My Name, tulisannya teknik biomedis seperti ini. Oke, kita lanjut untuk masukkan button ataupun yang lain seperti yang input nama tadi ya. Jadi kalau input nama kita tinggal klik text, kita pakai plain text, tinggal di drag aja ya. Nah, kemudian kita butuh button untuk kliknya masih di sini. Kemudian kita kasih teks lagi untuk intronya tadi. Jadi kita pakai text view. Nah, di sini. Nah, di sini kita harus atur dulu tampilannya ini. Jadi dia biar nggak geser ke kanan ke kiri gitu ya. Kita mau tempatin di mana biar nggak numpuk, kita harus pakai ini kayak gini caranya. Nah, jadi dia akan tetap fix di sini terus. Dan yang ini biar nggak numpuk. Nanti kalau misalnya kalian nggak atur seperti ini, nanti name ini akan berubah numpuk di atasnya teknik biomedis. Button juga numpuk semuanya. Jadi kita harus atur dulu. Ini harus ada di bawahnya ini. Nah, ini harus dikasih kayak gini ya. Nah, jadi biar dia link di bawahnya. Kalau kalian mau ini di center ya di kanan kiri gitu ya. Nah, kemudian yang button juga sama. Nah, ini kasih ke sini. Kemudian ini yang text view, saya juga mau ini biar terhubung di sini. Nah, bawahnya dia akan menyesuaikan. Nah, oke. Jadi ini untuk ya biar tidak tertumpuk, nanti tampilan layoutnya akan persis seperti ini. Nah, masing-masing properties bisa kalian atur sama seperti yang di sini tadi. Kalau misalnya di sini kalian mau teksnya dihilangkan biar nggak ada namanya, kalian bisa hapus. Kemudian kalian ganti pakai hint ya. Jadi kalian kasih hint biar tahu. Kalau kosongan ini kan nggak tahu ini apa yang harus diisi oleh user. Kalian masukkan di sini mungkin input your name. Jadi biar user tahu oh yang diinputkan adalah nama gitu ya. Kemudian di enter aja. Kalau mau ininya di center kan, tinggal kasih alignment. Nah, ini mau dikasih center, silahkan. Kemudian button, kalau mau diganti klik atau mau apa, silahkan bebas ya. Di sini saya ganti juga text view-nya biar gak ada tulisan text view, saya ganti titik-titik aja, nggak masalah. Karena kan nanti dia nggak kelihatan. Nah, nanti kalau mau text view ini mau bentuknya fontnya diubah, ya silahkan diubah juga ya. Font, kita ubah font. Sorry. Kalau saya tadi sesuaikan pakai yang ini, biar sama. Kemudian saya pakai size 14 tetap. Dia nggak perlu terlalu besar. Oke, nah sampai sini yang saya perlu jelaskan lagi masing-masing widget. Jadi ini namanya widget gitu ya, widget di Android. Masing-masing widget ini dia punya ID tersendiri. Jadi di sini namanya ID-nya TextView 2. Kemudian yang di sini adalah edit text person name. Kemudian ini adalah button. Kemudian yang di sini adalah text view. Ini boleh kalian ganti. Jadi kalau misalnya ini terlalu panjang, kalian ganti aja edit text gitu aja. Nah, seperti ini. Biar nggak terlalu panjang nulisnya nanti waktu code, boleh diganti. Ini button, kemudian ini text view. Jadi ini harus diingat-ingat. Setelah tampilannya selesai, nanti untuk background terakhir ya. Jadi setelah dia jalan dulu, baru nanti kita masukkan background. Kita pindah ke main activity Java. Jadi di sini adalah tempat untuk coding, sama seperti C++ kemarin dia ada import modulnya. Tapi kalau di sini sudah
otomatis nanti, jadi jangan khawatir. Kita tinggal ketikkan coding di dalam sini, di dalam layout activity main, kita ketik karena kita nanti butuhnya saat button ini diklik. Jadi kita inputkan nama, saat button ini diklik, namanya yang di sini, apapun namanya akan muncul di text view gitu ya. Jadi intinya ada di button. Dan besar kecilnya di sini ngaruh ya. Kalau misalnya kalian ketik, pasti harusnya ada suggestion yang muncul. Kalau suggestionnya nggak muncul, berarti mungkin kalian besar kecilnya keliru, atau mungkin teksnya salah waktu nulis. Jadi kalau misalnya kita ketik seperti ini dia muncul, berarti sudah benar. Karena dia langsung akan otomatis import Android widget button. Gitu ya. Jadi harus muncul di suggestion, kemudian diklik button. Nah, button ini adalah ID-nya. Ini tipenya, tipe button ini kalau kita klik ID-nya adalah button ya. Masih ingat tadi button B-nya kecil, kalau besar kecil juga ikutin kecil. Di sini ID-nya adalah button. Oke. Sama dengan tipenya lagi. Nah, dia pasti muncul suggestion, kita tinggal klik. Kemudian kita mau cari find view by ID. Nah, ID yang muncul adalah ID yang di R. R ini adalah auto generate file untuk Android. Jadi kemarin kalau di C++ itu kan pakai kalau Android kemarin pakai std gitu ya. Nah, kalau ini namanya dia R. Jadi R auto generate file dari Android.id, karena dia cari ID, dia akan muncul. Di sini udah akan muncul pilihannya, apa yang mau dicari ID-nya. Jadi ini pilihan ID yang muncul. Nah, kita mau kasih button kan ya, ID button. Oke, titik koma. Nah, kalau diklik buttonnya, jadi setelah dicari buttonnya, ID button ini, dia akan diapakan. Jadi ini ID atau udah ada tipenya variabelnya gitu ya. Dia akan di set kalau waktu diklik dia akan muncul tampilan gitu ya. Jadi set on click listener, dia akan muncul. Kemudian dia akan muncul tampilan baru, new kemudian view. Nah, view langsung dia muncul, V-nya besar gitu ya. Kalau view-nya nggak muncul berarti salah ketik. Nah, dia udah langsung muncul seperti ini. Jadi kalau diklik dia akan muncul tampilan baru saat diklik. Nah, saat diklik apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus ambil dulu nama dari file edit text. Jadi kita ambil file Android widget. Nah, kalau diklik dia udah langsung nambah widget di sini untuk inisialisasi. Nah, edit text ini kita kasih nama variabel. Variabelnya adalah name ya. Nah, kemudian di sini tipenya lagi edit text. Nah, kemudian find view by ID. Nah, ID-nya tadi kan edit text itu namanya dia edit text gitu ya, bukan name. Jadi kalau yang di sini RID, ID-nya adalah edit text. Kalau misalnya ini lupa bisa dicek dulu lagi gitu ya. Yang di sini edit text berapa? Misalnya edit text-nya ada banyak. Kalian bisa cek, oh edit text aja gitu. Kalau yang di sini tadi text view. Nah, ini harus diingat-ingat. Mungkin kalau mau biar ingat bisa diubah juga ID-nya untuk memudahkan. Nah, setelah kita kasih tahu yang ada di dalam edit text itu variabelnya name, kita tulis dulu teksnya. Bukan di sini. Di sini yang text view. Jadi dikenalkan dulu text view-nya. Text view-nya kita variabelnya tetap text view aja. Sama dengan, jadi ini seperti inisialisasi gitu ya. Dijelaskan dulu text view sebentar. Text view, nah find view by ID, kemudian R sama kayak yang tadi dikasih tahu dulu ID-nya adalah text view. Text view 1, text view aja ya. Kalau text view 2 yang di tulisan teknik biomedis. Nah, setelah dikenalkan,
kita mau ambil stringnya. Jadi string kita kasih variabel my name. Variabelnya boleh apa aja ya. Tapi ini saya kasih my name string dot. Nah, variabel ini kita akan ambil value-nya. Jadi value of. Jadi isinya di dalamnya apa? Nah, variabel name ini dia udah langsung muncul variabel dot get text. Jadi dia akan mengambil teks yang ada di dalam variabel name ini tadi. Oke, setelah itu kita tinggal tampilkan text view, set text. Jadi dia akan di set nilainya sesuai dengan variabel my name, atau boleh dikasih intro yang lain, misalnya kayak tadi hi plus my name ya, namanya siapa, terus plus lagi sorry sebentar, ini nggak perlu karena dia variabel, dia nggak pakai ini. Oke, my name gitu, kemudian boleh dikasih enter, terus so good to see you, atau boleh teks lain-lain ya. So good day. Okay. Nah, seperti ini. Kasih kurung petik yang terakhir. Jadi ini hi bla bla bla, namanya siapa, kemudian so good to see you, dan have a nice day. Dah. Nah, ini program untuk menampilkan nama. Kita kalau udah tinggal di klik run. Jadi run app bisa dari sini juga ya, bisa dari sini. Karena runnya tadi udah keluar, jadi nanti pasti akan muncul warning kalau mau ditimpa atau mau bikin baru gitu. Dan nanti kita timpa aja jadi terminate. Nah, jadi kita klik terminate karena sebelumnya sudah muncul ya di sini, dan kita mau update. Nah, kita kasih terminate. Nah, kalau udah ada success operation berarti sudah terinstall. Nah, di sini. Ini buttonnya masih nanti harus diatur lagi. Dia belum di center tadi. Nah, ini kita ketik dulu namanya. Klik button. Nah, muncul di sini. Ini masih tampilannya masih kacau ya. Jadi harus disesuaikan dulu lagi. Tampilannya harus kayak gini. Atau mungkin mau di gini. Jadi biar senternya sama input. Nah, seperti ini. Kemudian yang di sini juga menyesuaikan sama ini. Coba kita run lagi ya. Mungkin untuk proses mengeluarkan AVD beberapa laptop yang tergantung juga kapasitas memori, jadi sabar dulu ya. Jadi kalau misalnya masih harus loading ya sabar untuk ditunggu sampai dia runningnya berhasil. Nah, seperti ini dia buttonnya udah di tengah, tinggal ketik namanya. Oke, dia muncul di sini. Nanti kalau mau digedein boleh bebas ya. Nanti sambil saya kasih background font size. Saya besarkan jadi sekitar mungkin 18 cukup ya. Nah, kalau mau kasih background, di sini tinggal kasih atau cari aja background ya. Background. Nah, di bagian ini kalian bisa klik yang paling pojok, tambahkan di sini import drawables gitu ya, drawables. Nah, ini cari file yang sudah disiapkan foldernya. Jadi kalau mau dicari dari sini juga boleh, tapi harus PNG gitu ya. Oh, sorry, dia belum muncul di sini. Sebentar. Saya mau kasih ini file frame ini.
Nah, bentuknya cuman yang kayak gini, kayak yang awal itu, tapi harus .png ya. Jadi ini saya copy yang paling gampang, ada di mana ya? Di C aja mungkin. Atau mungkin bisa dimasukkan ke tempatnya juga boleh. Jadi tempatnya ada di, kalau saya tadi ada di Asus, kemudian Android Studio Project ya. Kemudian taruh aja di sini, nggak apa-apa. Drawable, import, terus cari yang di user Asus Android Studio Project. Nah, di sini akan muncul frame. Nah, oke aja, next, terus import, dan tinggal di klik OK. Cuman yang susah nih seperti ini, kayak contohnya seperti ini ya, jadi tiap gambar ukurannya dia nggak sama, jadi kalian harus besarkan sendiri. Cara paling gampangnya pakai Paint. Jadi Paint, masukkan aja gambar yang tadi, kemudian lebarkan. Jadi yang agak susah di sini karena dia tidak bisa stretch, jadi dia harus kita customize sendiri ukurannya. Nah, seperti ini, kalian panjangin aja. Nah, kemudian di zoom in sendiri. Nah, mungkin kira-kira kayak gini lah. Kayak gini ya. Kemudian kalian save as, atau mungkin kalau gambarnya .jpg, bisa juga di paint juga, kemudian di save as jadi png. Pokoknya dia harus png. Oke, tinggal dimasukin ke tempat yang tadi. Saya pakai di Asus, kemudian di Android Studio. Nah, saya kasih di sini. Karena namanya sudah sama, kayak saya kasih frame new gitu ya. Oke. Nah, di sini dia akan muncul lagi. Sorry. Nah, tinggal ubah lagi di sini tempat yang tadi. Kemudian insert lagi yang baru, import ya. Nah, di sini ada frame new, kalian klik. Oke. Oke, dia di sini masih belum berubah. Jadi ini agak susahnya di sini ngatur lebarnya. Mungkin ini harus di set dulu. Kalau nggak salah tadi saya set screen size-nya untuk yang extra large kayaknya. Dia nggak berubah. Agak kurang lebar sedikit gitu ya. Oke, saya ubah dari sini aja. Jadi harus diperbesar lagi. Oke. Nah, mungkin kayak gini. Kemudian save as. Oke. Oh, yang tadi belum saya ubah ya frame-nya. Oke. Nah, paling nggak sudah agak lebar ya. Jadi nanti itu kalau mau ubah tampilan, jadi nanti dia biar agak lebar, baru kalian sesuaikan lagi di dalamnya. Jadi nanti tinggal digeser-geser lagi ke bawah. Oke. Text view ini kalau misalnya terlalu kecil bisa digedein karena dia nggak ada ininya ya, nggak ada teksnya. Nah, bisa kayak gini juga.
Oke, kalau mau ini kayaknya alignmentnya tadi belum center. Bagian ini saya center aja. Oke, dah tinggal seperti ini. Kalian bisa modif background sesuai mau kalian, tinggal di run ulang. Nah, ini nanti untuk yang di modul minggu depan kita akan hubungkan ke handphone masing-masing. Jadi aplikasi yang sudah dibuat di sini akan dimasukkan di handphone. Kalian bisa buka dari handphone kalian. Untuk handphone yang Android ya. Jadi setelah muncul sukses, kita cek lagi. Nah, dia udah muncul seperti ini. Ini mungkin agak nanti kurang naik sedikit ya. Nah, ini yang kurang naik. Jadi ini nanti tinggal di customize aja, disesuaikan. Jadi intinya seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, untuk contoh yang pertama, paling nggak untuk menampilkan string. Untuk yang kedua nanti akan kita coba menjumlahkan angka. Oke, setelah ini. Oke, ini udah kayaknya. Udah pas. Nah, ini nanti tinggal kalau mau diperbesar silahkan gitu ya. Tapi paling nggak dia sudah bisa menampilkan nama dan intronya. Oke, yang kedua kita close project dulu. Atau mungkin saya akan save as dari sini aja ya, biar gak terlalu lama. Bisa nggak ya dia? Oh, dia nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Saya close dulu. Oh ya, satu lagi. Ini kalau misalnya kita buka lagi di sini di handphonenya, karena ini kayak handphone biasa gitu ya. Kita kalau cari di sini sudah ada aplikasi namanya My Name. Nah, kalau diklik dia sudah ada aplikasi yang kita buat tadi. Jadi kalaupun di close, dia sudah akan tertanam di simulatornya. Ini kita close project, terminate. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kita close pun, kita klik, nah dia sudah akan muncul yang tadi, gitu ya. Sekarang kita bikin baru untuk yang penjumlahan. Sama seperti tadi, create new project. Kita kasih empty activity. Kemudian ini saya kasih nama my number. Sama seperti tadi disesuaikan dengan API. Oke, finish. Nah, tunggu loading. Nah, karena ini kita penjumlahan, kita bisa kasih button, teksnya 2 gitu ya. Jadi kayak kalkulator, angka pertama dijumlahkan dengan angka kedua gitu. Oke, ini sudah muncul. Hello World-nya bisa saya ganti di sini untuk tampilan boleh terserah mau kalkulator atau mau apa gitu ya. Sama ini nanti sebenarnya dari tugas, nanti kalian tinggal tambahkan dari sini. Atau ini mungkin saya kasih TB aja. Teknik biomedis. Oke, sama seperti yang tadi. Saya kasih font. Kemudian size saya besarkan. Oke. Saya taruh di atas. Nah, kita butuh untuk kalkulator, kita teksnya, plain teksnya ada 2 gitu ya. Ini, kemudian yang di sini. Tampilannya bisa bebas. Nah, nanti ini diganti. Atau ini ada yang langsung number gitu ya. Boleh kalian kasih yang number. Kalau misalnya itu nama, ini boleh tinggal dihapus. Number, kemudian kita butuh number yang kedua.
Nah, di sini ID-nya dia akan edit text number, atau mungkin kalau kepanjangan langsung aja edit text 1. Nah, dia akan menyesuaikan. Ini edit text 2. Oke, kemudian kita kasih button untuk jumlah. Nah, di buttonnya kita kasih di sini teksnya adalah jumlah, atau mungkin pakai tanda plus boleh. Nah, jadi nanti kalau dijumlahkan persis seperti tadi, cuman ini basisnya angka. Biar dia nggak kemana-kemana, kita atur dulu layoutnya. Oke, kayak gini. Kemudian ini, oke. Nah, kayak gini ya. Ini ikutin sini aja biar lurus. Oke, jumlahnya juga. Oke, nah kita butuh satu lagi text view untuk mengeluarkan hasilnya. Ini boleh kalau mau dikasih nama hasil, teksnya hasil seperti ini. Nah, oke. Fontnya kalau mau diganti, sorry, bukan font size ya. Nah, seperti ini boleh. Ini juga ikutin sini aja. Oke, sorry. Oke. Nah, kita pindah setelah tampilannya jadi. Kita pindah ke main activity. Kita persis ketik sama yang tadi. Di bawah ini button. Karena kita pakai button ya, intinya button. Kalau misalnya nanti mau diubah penjumlahan atau jumlah gitu ya untuk sebagai nama variabel boleh juga, atau mungkin saya ganti langsung di sini jumlah sama dengan tipenya adalah button. Saya kenalkan jumlah itu ID-nya adalah button. Nanti kalau buttonnya lebih dari satu ya nanti dikasih tahu kayak tadi ya, button 1, button 2 dan seterusnya. Jadi dia dikenalkan dulu. Find view by ID r.id, ID-nya adalah button. Oke, yang kedua yang harus dikenalkan, jadi button kalau diklik, jadi ini bukan button lagi, jumlah, namanya kan diganti jumlahnya, jangan jumlah set on click, sama persis kayak tadi, set on click, dia akan tampil baru, new, view on click, ya, oke, dia akan langsung muncul, tinggal kita kasih tahu edit text yang tadi, edit text, mungkin ini kasih variabel first number gitu ya, first name, edit text lagi sama seperti yang tadi, dikenalkan dulu ID-nya. Untuk yang first name adalah RID dot edit text 1 ya. Kemudian yang kedua ini edit text, yang di sini saya kasih second number variabelnya. Kemudian ini edit text, find view by ID r.id dot edit text 2. Oke. Selanjutnya
Nah, text view yang terakhir saya kasih yang hasil tadi, saya kasih variabel result ya. Text view result dikenalkan, result itu adalah text view find view by ID r.id dot text view. Oke, text view-nya 1 atau 2, kita harus cek lagi ya. Oh, dia text view 2 ya. Jadi kita harus ubah dia ke text view 2. Oke. Nah, sekarang tinggal penjumlahannya aja. Kalau yang tadi kan kita kasih string ya. Jadi kalau yang di sini karena dia integer atau mungkin mau kasih yang lain double atau float boleh. Jadi mungkin ini kasih yang paling gampang dulu integer. Ini variabelnya 61 sama dengan filenya adalah integer dot parse in. Nah, ini yang apa yang di parse in kan adalah first number. Jadi first name-nya kemudian diambil value-nya get text, harusnya ada nggak dia ini get text. Nah, ini diubah ke to string. Dot dulu terus to string ya. Jadi dia harus diubah dulu biar dia muncul gitu ya. Jadi ini kan yang di sini kan masih bentuk tampilan, jadi harus diubah dulu ke integer, baru nanti kalau mau ditampilkan lagi diubah lagi ke string. Jadi ini pakai ini parse in terus kemudian diubah ke string. Oke, tinggal titik koma. Yang kedua sama integer. Saya coba cek ya, double ada nggak? Ada double, jadi kalau mau pakai double juga boleh ya. Nanti kita coba lah. In kemudian num2 sama integer dot parse in. Terus yang di sini second num dot get text. Kalau di sini kalian tinggal ketik-ketik aja, kemudian klik gitu ya, nggak usah ketik full karena di sini sudah ada suggestion ya, jadi menghemat waktu. Dan yang terakhir integer result sama dengan 61 plus 62. Dia nggak usah dikenalkan karena yang pertama sama yang kedua sudah integer, jadi langsung aja. Kemudian yang terakhir result, yang di sini biar nggak sama karena dia double ya. Yang di sini saya kasih R besar ya, biar nggak sama. Jadi yang di sini results dot set text. Jadi hasilnya akan muncul di text view 2 nanti. Jadi kalian boleh langsung angkanya atau mungkin pakai intro dulu boleh. The result is ini boleh, atau mungkin langsung angkanya juga boleh. Nah, hasilnya adalah variabel result. Oke, sampai di sini sudah. Tinggal di run. Oh, ini masih ada yang error. Di sini expected, oh kurungnya kehapus satu. Oh, kurungnya ketambahan 1. Oke. Ya, sampai sukses, sudah ada sukses, kita cek di tampilannya. Oke, nah ini masih belum tampilannya ya. Oke, gak apa-apa, kita cek dulu lah angkanya. 3 ditambah 2, diklik jumlah, hasilnya the result is 5. Sudah benar, cuman tampilannya aja. Kita cek lagi. Di sini oke, yang di sini memang belum nyambung.
Oh, ininya sudah, ini yang belum. Oke. Ya. Nah, harus pakai sampai kayak ada panah gini ya. Kalau enggak dia nggak akan. Nah, sampai ada panah, panah, oke. Nah, kalau mau sekalian ditambahkan background boleh. Saya biar nggak usah ngatur lagi, saya kasih background yang tadi. Oh, dia nggak nyimpan ternyata. Oke, nggak nyimpan berarti tiap project dia mau ditambahkan. Saya pakai tetap yang tadi ya. New import. Belum saya klik kah? Frame new. Oke. Nah, tinggal seperti ini hasilnya. Oke. Saya klik lagi. Run. Oke, sampai sukses. Ya sudah berubah tampilannya. Nah, sudah. Oh, ini hasilnya kurang atas ya, dikit. Oke, gak apa-apa. Ini ada scrollnya nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Jadi paling nggak ini hasilnya sudah benar. Berapapun nilainya kalau mau dikasih 35, tapi ini tadi karena integer. Jadi masukkan semuanya integer dulu. Nggak lemot. Ya, oke. Oke, kemudian diklik jumlah. Nah, hasilnya 41. Ini benar ya. Jadi nanti kalau misalnya ini tinggal diatur-atur aja. Tampilannya. Oke. Nah, ini juga sekarang tadi mau coba pakai double ya. Jadi ini di sini kayak diganti aja kalau mau double. Nah, double, kemudian di sini juga double. Double. Nah, dia ada parse in. Ini harus diganti juga. Parse double ya. Terus diganti sama kayak tadi first name dot get text to string. Ya, sama kayak tadi ya. Titik koma. Ini yang diganti aja. Saya copy. Cek paste ke bawah. Yang di sini saya ganti 62. Kemudian yang di sini saya ganti second 6. Oke. Terus yang di sini bentuknya juga ganti double. Oke. Harusnya nggak ada masalah. Kalau untuk tampilan nanti menyesuaikan. Jadi pokoknya codingnya nggak ada yang error, sudah bisa jalan, sudah bisa ditampilkan. Perkara nanti tampilannya kurang sesuai, ya masalah nanti kita bisa sesuaikan gitu ya. Oke, sampai di sini. Karena dia sudah double, jadi harusnya nggak masalah pakai koma-koma ya. Cuman ini saya masih belum tahu apakah dia komanya pakai titik atau pakai koma. Oh, dia ininya masih belum mau.
belum mau pakai titik atau koma ya. Nah, hasilnya sudah padahal double parse double, atau dia nggak mau parse double. Atau nanti ini mungkin dicoba lagi ya. Mungkin ini yang punya saya yang error, atau mungkin nanti kalian coba lagi. Kalau hasilnya sih sudah pakai koma, harusnya dia juga bisa. Cuman ini ya nanti mungkin dicek lagi. Mungkin kurang lebih gitu dulu untuk tampilan dan sebagainya. Nanti kalian bisa modif. Yang penting codingnya nggak error. Nanti tinggal kalian kerjakan tugasnya. Jadi tugasnya yang pertama mungkin tinggal ditambahkan aja dari tinggal ditambahkan aja dari kalkulator ini kan tadi penjumlahan ya, jadi kalian bikin lagi untuk button pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil pembagian. Kemudian yang tugas yang kedua, kalian bikin program berat badan ideal. Kemudian yang B itu untuk convert aja dari hari ke tahun, berapa bulan, seperti itu. Oke, gitu ya, intinya sama. Jadi sudah saya contohkan pakai string dan pakai number. Jadi nanti number yang untuk desimal dicoba lagi. Mungkin nanti ada tipe lain, kalian juga bisa search di Google. Saya rasa untuk yang Android Studio banyak contohnya juga ya, jadi bisa dicoba-coba di kreasi sendiri. Oke, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.